Pukul 17 waktu Indonesia Barat, Barreskrim Mabes Polri selesai memeriksa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atas dugaan kasus penistaan agama. Dan kita akan langsung segera bergabung dengan Barreskrim untuk melihat perkembangan terkini di sana setelah Ahok diperiksa sebagai saksi kami masih akan melihat nanti seperti apa perkembangan di Barreskrim. Kita akan bergabung langsung di Barreskrim Mabes Polri saat ini. Ya, nanti yang akan mengulas itu adalah keterangan ahli. Ya, ada ahli agama, ahli bahasa maupun ahli pidana. Ya. Ahlinya dari siapa, Pak? Siapa yang nentuin ahli, Pak? Ya. Yang nentuin ahli siapa? Penyidik menentukan siapa saja ahli yang akan dipanggil, tentunya dengan komposisi sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, siapa yang ahli bahasa, siapa agama, siapa yang pidana, dan tidak menutup kemungkinan juga dari pelapor maupun terlapor bisa menyampaikan saksi ahli yang menguntungkan bagi diri mereka. Ketentuan itu dasarnya apa, Pak, untuk memilih? Ada di KUHP ada. Ya, saya tidak bisa menjawab mempengaruhi atau tidak. Jelas berbeda dari aslinya. Ya. Apa yang berbeda, Pak? Apa yang berbeda dari... Ya, kita ketahui bersama kan kata-kata pakai ditinggalkan di situ ya. Nah, yang bisa mengulas ini ya saksi ahli nantinya. Pak, untuk proses questioning ini sudah selesai atau akan ada lagi sebelum ke case expose, Pak? Ya, sementara ini sudah selesai terhadap saudara Ahok ya. Jadi kemungkinan tidak dilanjutkan lagi pemeriksaannya sampai gelar perkara. Ya, yang lain masih belum. Pak, gelar perkara ini kan bertentangan ya, Pak ya? Nah, masalah gelar perkara terbuka ini memang pertama dilakukan. Nanti kita juga akan membuat desainnya, akan membuat settingnya, dan sedang berjalan prosesnya ini. Jadi tempatnya di mana, settingnya seperti apa, undangannya, kemudian bagaimana liputannya, kemudian mekanismenya, ini kita sedang godok bersama-sama tim yang dibentuk supaya nanti pada minggu depan bisa terlaksana gelar perkara tersebut secara terbuka dengan baik. Aturannya dari mana, Pak? Untuk aturan terbuka itu, Pak? Gelar terbuka web di mana, Pak? Ya. Video aslinya ada kata pakai. Ada ya. Video yang diedit oleh Bu Yani nggak ada kata pakai. Transkripnya tidak ada kata pakai ya. Dengan kata lain, dengan adanya perubahan itu dapat disimpulkan bahwa unsur pidana terhadap Ahok bisa hilang. Tidak disimpulkan sekarang, nanti pada waktu gelar perkara ya. Pak, gelar perkara terbuka, apakah akan objektif atau tidak? Menimbulkan pro kontra di masyarakat lebih tajam? Kalau bicara pro kontra ya nggak habis-habisnya. Cuma niatnya baik. Ya, silakan semua bisa melihat dengan liputan yang ada. Kemudian siapapun bisa berpendapat, namun harus berdasarkan fakta yang ada. Jadi gelar perkara tersebut artinya kompetensi saksi ahli, kemudian dari pihak pelapor, terlapor itu akan kita lihat bersama. Substansinya sejauh mana, kemudian argumennya sekuat apa, masing-masing bisa menilai. Pak, penjelasan hukum gelar perkara terbuka itu apa, Pak? Kan bertentangan. Ada peraturan dari Kaba ya, Perkapnya juga ada. Cuma yang terbuka memang baru sekarang. Pak, yang dipakai nanti transkripnya ataukah video editannya, Pak? Yang dijadikan alat bukti nanti, Pak? Semua ya, semua. Yang potongan maupun yang aslinya juga jadi alat bukti. Kan tadi transkrip dengan editan berbeda, Pak. Yang dipakai yang mana, Pak? Jadi alat bukti semua. Menilai berpendapat boleh masyarakat ya terhadap gelar perkara terbuka ini. Cuma yang menyimpulkan kan penyidik nantinya dari hasil pendapat, dari hasil argumen yang keluar dari para saksi ahli, terlapor maupun pelapor. Pak, bukankah salah tidak salah itu yang bisa menguji adalah pengadilan, bukan gelar perkara. Lalu kalau kemudian gelar perkara ini terbuka, korelasi hukumnya bagaimana, Pak? Nggak sampai pengadilan ya, kita nggak bicara pengadilan, ini bicara gelar perkara. Gelar perkara ini nanti akan menyimpulkan, ini kan masih penyelidikan. Nanti gelar perkara akan menyimpulkan apakah ada tindak pidana atau tidak. Ya, itu dulu. Yang lain kita tunggu saja pada waktu
para ahli ini berpendapat di situ. Ya, untuk hate speech kita pantau, ya kita pantau. Jadi berhati-hatilah masyarakat yang suka hate speech, apalagi hate speech itu merugikan pihak-pihak lain, ya. Jadi kalau sekarang masih belum ada yang menuntut, bukan berarti Anda tidak terawasi. Ya, tim cyber troop, tim pengawas cyber itu ada dan bekerja. Jadi hati-hati kalau melakukan hate speech, melakukan fitnah, provokasi di media sosial. Karena Anda terpantau semuanya. Tinggal nanti ada yang merugikan atau yang dirugikan, siap-siap menerima laporan. Pak Kriwanto, selama ini belum pernah ada gelar terbuka. Ini artinya tidak lazim. Padahal kasus penistaan agama begitu banyak. Musadek, kemudian Lia Eden, dan yang lain. Baru kali ini terjadi ini. Apakah tidak menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat? Ya, yang lalu biar berlalu ya, yang sekarang saja kita kerjakan ya. Bukankah itu mengistimewakan Ahok, Pak? Iya, Pak. Pak, bukankah itu mengistimewakan Ahok? Apa pertimbangannya, Pak? Pertimbangannya adalah supaya masyarakat menjadi terbuka, menjadi terang. Pihak manapun jangan sampai ada di dalam pikirannya, perasaannya, ada rekayasa dan curiga kepada pihak manapun termasuk kepada penyidik. Jadi silakan bisa dinilai dalam gerak perkara tersebut. Dalam gelar perkara yang digelar minggu depan apabila keterangan dan alat bukti cukup, mungkin nggak ada peningkatan status hukum Pak dari terlapor, Pak? Ya, kalau mungkin susah jawabnya ya. Kita tunggu saja gelar perkaranya nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.